Hari ini sebenarnya semua pelaksananya ini kami duduk-duduk aja di rumah. Tinggal hela kami sama guru kami yang mengurus ini. Iya, sebenarnya kami nggak tahu. Saya selalu ulang tahun itu dilepaskan aja, biarkan, karena kalau ulang tahun hari ini makin berkurang umur kita, kehidupan kita makin berkurang. Iya. Tapi salah satu firman Tuhan katakan, waktu 10 menit yang lalu tidak akan kembali. Jadi ketika ada waktu seperti ulang tahun ini, mungkin besok nggak dapat lagi seperti ini. Ya. Makanya ada kesempatan. Seperti lagu katakan, hidup ini adalah Kesempatan. Jadi kalau ada kata salah kawan-kawan di antara kita semua, maafkan sekarang. Tolong salam kiri kanan, maafkan aku gitu. Maafkan. Jangan tunggu besok. Iya. Salam sehat aja dari jauh. Yang Maafkan. penting hatinya. Jangan tunggu besok waktu itu. Iya. Karena waktu itu tetap berlalu. Berharga. Bila corona nggak ada di rumah ini. Nah, jadi ulang tahun hari ini sangat berharga. Ya. Kalau saya bilang angka, sebenarnya soal angkanya itu. Ya, saya ke 72 tahun hari ini. Iya. Saya lahir 15 April tahun 49. Berarti 72 tahun. Kelihatannya, tapi dari samping masih remaja. Nah, itu 27. 27. Nah, dari gaya masih. Istri lahir tanggal 16 April 56. 16 April. Iya. Jadi bintang kami sama-sama Aries, maka selalu berantem. Sama Aries, Aries. Iya. Menurut horoskop. Jadi kalau ada waktu jangan kita lewatkan. Ada waktu kesempatan, lakukan. Jadi ulang tahun hari ini kalau digabung umur kami 137 tahun lah kami. 72 tambah 5 65. Iya kan? 137. Ya mudah-mudahan seperti dikatakan di Kejadian 120 tahun umur. Tapi menurut Mas Bos 90 hanya 70. Udah itu 80 sakit-sakitan. Iya. Jadi maunya sampai 80 kita tetap produktif. Sehat. Ya, sehat badannya, sehat imannya. Buat gimana? Nah, itu yang perlu. Jadi terima kasih atas semua yang hadir di tempat ini. Karena nggak boleh lama-lama saya. Yang penting kita mendengar khotbah dari Pak Lasben sebentar lagi. Jadi untuk bisa membangun rencana Tuhan bagi kita. Jadi kami keluarga besar MC Naga mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini. Kalaupun ada yang kurang di sana sini, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, supaya apapun katanya tidak ada yang sempurna. Jadi inilah harapan kami, baik pemain musik, seluruh yang hadir keluarga besar di tempat ini. Perlu juga saya sampaikan kepada saudara saya Full Gospel, Ude Tigor, Hamudo. Jadi Ude Tigor sudah ada reformasi. Pendeta kita ini dari GBI Rock. GBI Rock. Jadi sebagian jemaatnya ini yang hadir. Jadi kita nggak undang semua, karena perlu yang muda-muda ini produktif ya. Oke, terakhir rasa-rasa saya akan menyampaikan dulu sekutum bunga kepada istri saya. Tolong dipoto. Iya. Tapi dia. Jadi Oma Opung Lisi Matthew. Nah, Opung baru Matthew. Ya. Saya tidak bisa memberikan bunga bank. Saya hanya memberikan
sekuntum bunga. Salah. Karena begini, kalau orang pacaran sekarang ditanya, ya, kasih bunga ros dibuangnya. Aku nggak mau bunga ros, aku mau bunga Bang. bunga bang. Ah, udah repot. Nah, jadi kita nggak perlu lagi bunga bang. Dan ketika kita berdua di Yerusalem, ya Pak Auditor, kami juga di ulang tahun perkawinan kedua di gereja di Kana sama pendeta Riandu waktu ke Singapura. Tapi ketika itu ke Yerusalem. Salam. Tapi ketika itu bunganya masih merah. Ah ini mah opung itu bunganya agak biru karena kita udah layu. Jadi sudah mulai meleset mekisut, iya kan? Tapi biarlah bunga ini menjadi tali kasih yang sangat rasa tulus dan ikhlas saya berikan, ya, karena inilah dari hati yang tulus. Mudah-mudahan bunga ini menjadi mekar di dalam hubungan kita saling kasih mengasihi. Amin. Paling muda ini. Kayak main sinetron nih. Iya. Terus terang saya bilang agak terkejut. Sudah hampir 39 tahun Kami menikah. menikah baru kali ini. Kasih bunga. Jadi mengatakan Tahun yang lalu dapat. Memang terus terang kami 39 tahun tidak pernah ribut. Kecuali kalau pulang dari jalan panek terjadi huru hara. Paling saya cuma nyanyi gini, saya mulai. Jadi ini diam. Jadi bukannya apa-apa, kunci kita dalam keluarga bukan masalah berantem ribut. Iya. Kalau yang satu marah, yang lain boleh nyanyi atau menghindar. Tetap lagu pujian kita nyanyikan. Jadi inilah yang kami terus lalu untuk kesabaran bagi kita perempuan. Jadi sampai hari ini hanya itu yang kami perbuat. Kadang-kadang kalau bapak kami ngomong, dan cuma bilang, lu banyak kali cari tahu, jadi akhirnya dia ketawa. Cuma itu aja kami selalu berbincang. Terima kasih ya Pak. Kenapa? Amin. Kebetulan aku pakai baju biru, mau jadi dapat yang biru. Iya. Berarti cinta masih tetap bersemi ya. Iya. Ada kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila suatu nanti buka berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terakhir, anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita yang berharga adalah
Waktu. Jadi waktu itu kita nggak tahu besok. Yang paling berharga, karunia waktu, anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan sama kita adalah waktu. Terima kasih. Boleh deh. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, luar biasa tadi ketika Pak Dr. Marwah memberikan bunga kepada istrinya, saudaraku, dan mengatakan bagaimana cintanya boleh terus bertambah, boleh terus menyala, ya. Dan demikian memang rencana Tuhan bagi kita, bahwa hari demi hari, ya, seperti lagu tadi itu, anugerahnya akan terus Dia berikan. Dan firman Tuhan ini berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya, bahkan menjadi gemuk dan segar. Waktu saya coba teliti ayatnya, saudaraku, dikatakan pada masa tua pun mereka masih kuat, ya, victorious, bahkan berkemenangan, saudaraku, ya. Jadi kita percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang benar, dikatakan di sini bahwa orang benar itu yang ditanam di pelataran Tuhan, dia akan bertunas, dan semakin hari semakin tua pun, saudaraku, dikatakan untuk berbuah, akan terus berbuah. Dan kita percaya doa dan harapan kita bagi keluarga ini, bagi kedua hambanya ini yang usianya baru ditambahkan, anak-anak Tuhan yang dikasihi ini, biarlah semakin hari mereka semakin berbuah. Kadang-kadang secara manusia tentu, saudaraku, kita mungkin tidak sekuat pada saat kita muda, tetapi buah kita justru bisa akan lebih bermakna ketika kita menjadi orang benar yang ditanam di pelataran Tuhan. 2 hari yang lalu kami cerita-cerita tentang apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan keluarga ini, saudaraku. Ya, mereka cerita bagaimana mereka terlibat dalam pelayanan mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Dan waktu saya renungkan, saudaraku, saya percaya bahkan lebih daripada 20 tahun yang lalu mereka dipakai untuk tahun-tahun selanjutnya akan dipakai lebih luar biasa lagi. Amin. Secara usia mungkin ada batasan-batasan yang diberikan dunia, dan kita tahu pun mungkin secara fisik ada batas kekuatan kita, tapi roh kita bisa makin kuat. Dan saya percaya itu yang akan Tuhan anugerahkan kepada hambanya Pak Dr. Marwahal dan Ibu, semakin kuat rohnya di dalam Tuhan, ya. Jadi pada masa tua pun dikatakan mereka akan terus berbuah. Artinya buah yang dahulu itu, yang sudah Tuhan buat dalam hidup mereka itu terus akan ada, terus akan bahkan bertambah-tambah. Dan oleh karena itu, ya, dengan usia yang ditambahkan, saudaraku, kita akan boleh melihat, ya, bagaimana juga buah mereka semakin bertambah-tambah. Bahkan, saudaraku, dikatakan, saudaraku, ya, kuat, ya, segar, gemuk dan segar, kuat dan segar. Dan tujuannya dikatakan untuk, ya, memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu kita dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, diawali dari perikop ini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudaraku, ya, saya akan mengajak kita untuk melihat seperti apa pohon korma ini dan seperti apa tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon ini. Nah, yang pertama, saudaraku, pohon korma itu, kenapa orang benar dikatakan, ya, seperti pohon korma, ya, dan seperti pohon aras, ya, bukan seperti pohon-pohon yang lain, ya, saudaraku, ya. Kadang Tuhan mengibaratkan orang benar itu dengan berbagai perumpamaan. Bahkan dikatakan kadang kita terang dan garam dunia, kita seperti garam, saudaraku, kita seperti terang. Nah, di sini dikatakan secara khusus seperti pohon korma dan pohon aras, ya, bukan pohon durian, walaupun kita mungkin suka dengan buah durian, ya. Tapi kenapa pohon aras dan pohon korma? Nah, yang pertama, pohon korma itu, saudaraku, itu berbicara tentang akar yang kuat. Makanya bertunas seperti pohon korma. Jadi kita tahu pohon korma itu tumbuh biasanya di daerah dataran panas, ya, di daerah yang padang gurun di Timur Tengah. Dan sebelum dia bisa bertunas, saudaraku, maka biasanya dia harus berjuang untuk mendapatkan
air. Saudara, artinya saudaraku, dia mengalami kesulitan, dia mengalami tantangan, dia menghadapi banyak persoalan, tapi dia bisa mengatasi itu. Dan itu janji Tuhan bagi kita sebagai orang benar. Saudara, ya, dalam perjalanan hidup kita, kita tahu tantangan itu ada, persoalan itu ada, itu justru untuk membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Ya, makanya seperti pohon korma itu, ketika dia nggak ada air, saudaraku, dia cari air, akarnya terus bekerja sebelum dia bisa dilihat bertunas. Dia cari air, saudaraku. Ya, dia berusaha menghadapi tantangan, batu-batu dia tembus. Saudara, saya percaya ya, hambanya Pak Dr. Marwahal dan Ibu pun akan terus kuat, akan terus berkemenangan ya, menghadapi apapun yang mereka hadapi, saudaraku. Mereka seperti pohon korma, akan bertunas, akan mampu menghadapi tantangan itu. Ya, puji Tuhan, mereka sudah menikah hampir 39 tahun, tahun ini 39. Dan kita dengar tadi kesaksian dari Ibu ya, bahwa kami nggak pernah ribut katanya gitu, saudaraku. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali ya. Jadi artinya tantangan-tantangan memang beraneka ragam, ada di dalam rumah tangga, ada di pekerjaan, ada di karir, ada di anak-anak, ada di lingkungan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, dimanapun jenis tantangan yang kita hadapi, saudara, Tuhan berjanji untuk membuat kita seperti pohon korma. Sebagai orang benar, saudara, kita sanggup menghadapi apapun tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kadang-kadang dengan usia yang bertambah, kadang masalah pun bisa bertambah ya, kadang kesulitan pun bisa bertambah. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan membuat kita seperti pohon korma yang mengatasi segala persoalannya. Nah, yang kedua, saudaraku, dikatakan seperti pohon aras di Libanon ya. Pohon aras ini adalah pohon yang dipakai, kalau saudara lihat di Alkitab, ketika Salomo mendirikan bait suci, saudaraku, dia memakai bahan pohon aras. Ya, artinya pohon ini, saudaraku, bertumbuh sangat kuat ya, bertumbuh sangat kuat, dan itu yang dipakai menjadi bahan-bahan bangunan. Dan tingginya bisa sampai 40 meter dengan hasil yang bagus. Dan ini janji Tuhan, ketika orang benar itu sudah bertunas, sudah bertumbuh di pelataran Tuhan, maka dia pun akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan pohon aras ini juga, saudaraku, daun-daunnya itu sering dibakar untuk wangi-wangian. Ketika misalnya di rumah Tuhan ada dibuat persembahan ya, ketika imam-imam mempersembahkan, maka persembahan itu bakaran-bakarannya seperti rempah-rempah dari daun-daunan atau bunga dari pohon aras ini. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita sebagai orang benar, dalam pertumbuhan kita pun, hidup kita itu akan menjadi wewangian bagi Tuhan ya. Hidup kita, hidup khususnya keluarga Bapak Dr. Marwahal ini, saudaraku, seperti lagu yang dinyanyikan tadi, boleh menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup yang Tuhan berikan itu, saudaraku, itu menjadi kesempatan ya. Selama kita masih hidup, saudaraku, orang benar itu akan membuat hidup itu sebagai kesempatan untuk mengharumkan nama Tuhan. Doa kita bagi keluarga ini, saudaraku, kiranya nama Tuhan terus semakin harum lewat kehidupan mereka. Nama Tuhan terus semakin wangi, saudaraku, ya. Diberitakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu yang bisa diandalkan lewat hidup mereka. Disampaikan kepada orang-orang yang melihat mereka bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan tidak ada kecurangan padanya. Ketika hidup mereka benar-benar boleh menjadi berkat, seperti pohon aras itu menjadi wewangian, menjadi bahan untuk bangunan yang kokoh ya, untuk rumah Tuhan, dan hidup mereka sungguh-sungguh, saudaraku, ya, berbuah menjadi gemuk dan segar. Bahkan lewat kehidupan anak-anaknya pun, doa kita boleh melihat kebaikan Tuhan itu. Kita boleh melihat ya, mereka menjadi buah dari orang tuanya, mereka menjadi buah yang akan memberitakan kebaikan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan kita dan kehadiran kita di tempat ini tentunya adalah segala yang terbaik bagi keluarga ini. Segala yang terbaik ketika Tuhan tambahkan usia mereka. Dan kiranya dengan kehadiran kita itu menjadi kesepakatan di dalam iman kita, supaya firman ini digenapi dalam hidup mereka, bahkan juga dalam kehidupan setiap kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mungkin firman ini sedikit singkat ya, tapi saya berdoa boleh benar-benar meneguhkan dan mengingatkan kita kembali, dan secara khusus kepada hambanya Bapak Dr. Marwahal dan Ibu, biarlah kiranya terus berbuah ya, biarlah kiranya terus menjadi kuat, menjadi gemuk dan segar, victorious terus menghadapi apapun, seperti pohon korma dan juga pohon aras. Dan kita akan berdoa untuk keluarga ini ya. Ada pasien yang menunggu, kita doakan ya, Tuhan
berkarya lewat tangan dan seluruh kehidupan Pak Dr. Marwah menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita arahkan tangan kita kepada kedua hamba Tuhan ini. Saya melihat mereka benar-benar dipakai Tuhan, dan saya percaya sekali lagi ya, tahun-tahun terbaik sedang menanti. Bukan sudah lewat, tapi sedang menanti. Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi di tahun-tahun yang akan mereka jalani ini selaku. Ketika Tuhan sudah tambahkan usia mereka seperti pohon aras, mereka akan terus menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan bahkan menjadi wewangian yang menyatakan keharuman bagi nama Tuhan. Kita arahkan tangan kita kepada kedua hambanya ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh tahu Tuhan, hidup kami adalah sebuah anugerah, hidup kami adalah kesempatan. Kami bersyukur ketika Engkau boleh membuat kami boleh tertunas seperti pohon korma, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, tantangan, apa-apapun yang kami hadapi, hati kami boleh tenang. Demikianlah kiranya kedua hamba-Mu ini Tuhan, boleh tenang, boleh kuat, boleh terus bertumbuh, bahkan boleh terus berbuah di dalam nama Yesus. Ketika Engkau telah menambahkan usia kepada kedua hamba-Mu ini, kepada kedua anak-Mu ini, maka kami percaya karena Engkau mau membuat hidup mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena kami percaya Engkau masih mempercayakan banyak kesempatan dan perbuatan besar untuk mereka kerjakan. Karena itu kami berdoa, kami bersepakat, kami menopang, memohon kekuatan-Mu turun di dalam nama Yesus, memohon kuasa-Mu menyertai seluruh langkah-langkah mereka. Dan seperti firman yang kami dengar hari ini, dengan usia yang bertambah, mereka terus berbuah di dalam nama Yesus. Bahkan mereka menghasilkan buah yang lebih dari yang sudah-sudah, karena the best is yet to come, yang terbaik sedang akan Engkau kerjakan lewat kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya tahun-tahun yang terbaik itu sedang mereka nantikan. Engkau akan melakukan pekerjaan-Mu yang lebih dari yang sebelumnya, lebih dari yang sudah-sudah. Engkau nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Mereka menjadi seperti pohon aras itu, yang menyatakan wewangian, yang menyatakan kekuatan-Mu, yang menyatakan masterpiece-Mu sebagai perwakilan dari kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta kesehatan, kami minta kekuatan, kami minta perlindungan dari Tuhan. Bahkan kami minta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami minta ketenangan dari Tuhan menghadapi apapun di dalam nama Yesus. Bahkan kami minta berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus, mereka boleh menjadi kesaksian juga dimanapun mereka berada, yang di Jakarta dan yang ada di tempat ini Tuhan. Semua anak-anak dan bahkan cucu-cucu dalam perlindungan dan penjagaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami terima berkat-Mu dicurahkan bagi keluarga ini dan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta nanti belum siap dipotong udah dibagi. Ya, silakan dipotong terus. Perkara berbagi, inilah kerjasama yang baik. Ketika suami istri kerjasama yang baik, hasilnya pun pasti baik. Amin. Marsi sulangan, dora, marsi sulangan. Main tekan, keliling. Keliling ikut saya sudah menggenapi firman Tuhan, harus diselesaikan pekerjaan itu. Kerjasama yang baik. Mamanya sama-sama kerja. Oke, baiklah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ambil piring Maya,
asa mersisulan aka pasangan romantis. Mari kita saksikan bersama, berikan tepuk tangannya apabila setelah pasangan yang berulang tahun selesai marsisuaban, diizinkannya kita bagi suami istri ambil sendiri. Jadi silakan. Udah kalau nih dengan izin. Udah. Oke, baiklah. Mana kamera kita, video kita? Ayo dulu. Iya, harus dinikmati, perkedel. Sebelum kita berbagi, kita berdoa untuk makan dulu nanti. Oke, silakan pasti sulangan, udengan. Oke, silakan kamera kita. 1, 2. Hei, berikan tepuk tangan. Amin. Kalau Bapak Ibu, ini akan bernyanyi untuk Iya. aku yang sedang berulang tahun. Ya, silakan mengikuti ini, udah dikasih tahu. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya. 1, 2 ya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Tiup lilinnya, panjang umurnya sekarang juga, sekarang dia sekarang juga. Oke. Sah. Ngecokkan juga. Agak saya. Oke. Aku selamat ulang tahun ya. Iya, sayang. Apalagi panjang umur apa doanya? Umur sehat-sehat selalu ya. Iya ya. Lagumu tadi. Lagumu. Oh Tuhan. Iya. Ya, oh Tuhan referennya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Hah? Yang apa? Oh, di situ aja lah. Oh di situ. Di situ. Tengok opungnya ya. Ambilnya opungmu. Ayo. Depan. Depan katanya ke depan. Iya. Ayo berdua. Oke. Sejolinya ikut sejolinya. Itu kan ini. Sabar ya Bapak Ibu. Biarlah kita hanya mencium. Karena ini memiliki bakat. Aku masih tua. Hidup ini sudah jadi berkah. Ikut nyanyi opung. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Abi ikut nyanyi lah. Selagi Ayo, aku mau main bersama kamu. Iya.
bersyukur kehadiratmu ya Bapak atas berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas acara hari ini ya Bapak. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati acara ini, memberikan kasih karunia-Mu bagi keluarga di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. M. Sinaga beserta istri. Bapak, kasih karunia anugerah-Mu selalu tercurah bagi keluarga ini ya Tuhan. Engkau beri kesehatan, Engkau beri umur panjang. Berkati pekerjaannya, berkati apapun yang beliau lakukan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang Engkau curahkan baginya akan membuat apapun yang dilakukan akan selalu berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas umur yang bertambah yang telah Engkau berikan. Dan Engkau tambahkan lagi umur bagi mereka ya Bapak. Kami yakin dan percaya umur panjang tangan kanan-Mu, kehormatan dan kemuliaan tangan kiri-Mu Tuhan. Engkau yang berkarya atas kehidupannya, dan Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga ini ya Bapak. Begitu juga dengan anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya Tuhan. Engkau yang berkarya Bapak. Terima kasih Tuhan bagi semua jemaat di tempat ini ya Tuhan yang ikut di dalam acara ini dan mendoakan beliau. Tuhan, Engkau juga yang berkarya atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan makan dan minum, di hadapan kami Bapak sudah tersaji makanan dan minuman. Sucikan ya Tuhan supaya sehat kami makan. Berkati ya Bapak supaya menjadi kekuatan bagi kami. Kekuatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan itu, makan dulu. Silakan yang sebelah kanan untuk kaum bapak. Silakan kaum bapak dulu. Loh, kemana pergi yang membawa doa tadi? Silakan pasangan suami istri pun jadilah. Kalau malu bapaknya ngambil nasi. Sony mana Sony? Harus makan ini. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya diizinkan untuk mengucapkan sepatah dua kata, 1000 kata, 1000 kali cinta untuk Bapak dan Ibu. Secara pribadi, saya sangat terberkati. Apalagi waktu kemarin ketemu ya di sini hari Rabu ya. Di saat-saat saya sepertinya kerajinan sudah mulai kendor, tapi saya bersyukur saya bukan lari kepada manusia, tapi saya lari kepada Tuhan. Dan saat itu juga hari Rabu, dokter Bapak dan Ibu memberikan satu kesaksian yang begitu luar biasa, dan itu sepertinya membangkitkan jiwa saya dalam melayani Tuhan, karena panggilan itu bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Jadi satu hal saya pribadi sangat terberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu, dengan usia yang tidak muda lagi, tapi semangatnya, kesaksiannya itu sangat memberkati bagi kita semua, khususnya di tempat ini. Saya sangat terberkati, apalagi dengan kesaksian cerita si Maya. Dia bilang saya lahir baru itu di tempat ini, di gereja ini. Awal-awalnya dikatakan public speaking tuh. Ini teman saya yang selama ini saya cari-cari seperti itu. Sepertinya karena memang ya ketika kita ditunjuk sering sekali kita tuh jangan akulah. Tapi Maya katakan disitulah dilatih bagaimana kita berkomunikasi, berbicara. Ini teman saya dalam hati ya. Ini teman saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sudah memberikan inspirasi bagi banyak orang di usia yang tidak muda lagi, semangat melayani masih, apalagi Ibu pendoa. Selamat ulang tahun lah Bapak, Ibu, sangat bersukacitalah senantiasa, berbahagia terus, panjang umur, sehat selalu, tetap terus doa kami melayani Tuhan, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya, karena kita dipilih Tuhan. Dari sekian banyak kita terpilih, berarti bukan kita yang memilih, jadi tidak ada satu alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, bagi kami
kaum muda yang masih muda, sekalipun usia sudah 48, tapi saya katakan masih muda, supaya seperti Bapak dan Ibu semangat terus jiwa mudanya. Terima kasih, dan sekali saya katakan panjang umur dan selalu selama ulang tahun lah, semakin bersukacita. Amin. Oke, terima kasih buat Ibu yang mewakili GBI Rock. Oke, mulai tema. Sebelum nanti nyampe kepada hari aku, dia mau tahu Mama ada menyampaikan sepatah dua kata, bilang, ya nanti aku mendengarkan. Jadi Sony P tulang dot nak tulang, aku main mewakili mah di Sude, di Abang, di Jakarta do itu kasih martelepot tuh kami. Nah, jadi Inna ala Abang do itu kirim salam selamat ulang tahun Inna Abang do itu. Jadi aku pribadi mengucapkan selamat ulang tahun mah di tulang do nak tulang, panjang umur. Jala ilia dope umur dekat jam tuhaduan asabu ita parfum se ate tulang doka tulang i dohon nakenipe kasih pangaron tadi ba ola tepe dohon nami tok tulang do tulang nah guti ma jatuh tulang kiku ma Sekali lagi puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita boleh berkumpul di rumah ini. Kami Amang mengucapkan selamat ulang tahun sama Inang juga di tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan berkati Inang dan Amang di tempat ini. Dan kami juga terus belajar untuk menjadi teladan bagi Amang dan Inang. Kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, seperti yang Amang dan Inang lakukan di tempat ini. Kami juga akan seperti itu juga, dan doa dan harapan kami semuanya sehat selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berterima kasih khususnya kepada GBI Rock Matang Siantar yang telah hadir dalam acara ulang tahun keluarga Bapak Dr. Malahal di sini. Meskipun sederhana, tapi kami percaya berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kita. Kami juga terima kasih buat Bapak Gembala juga yang telah memberikan sharing firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi tuntunan dan menjadi pertumbuhan yang baik melalui iman kita semua yang ada di tempat ini. Terima kasih juga, dan kami juga bersyukur semua berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang membalaskan semuanya berlipat kali ganda setelah pulang dari tempat ini. Penyertaan Tuhan selalu hadir, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih, itulah dari saya. Tambahan. Oke, shalom. Shalom. Malam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkat dan rindunya kita berselamat hingga pada saat ini, di mana pada malam hari ini kita bisa merayakan ulang tahun Amang dan Inang. Semoga di ulang tahun yang ke hari ini Amang semakin sehat sama Inang ke depannya. Apapun yang Amang ini cita-citakan sama Inang semakin tercapai, dan Amang sama Inang lah jadi teladan kami. Sebenarnya jujur saya bilang, saya baru masih kenal sama Amang sama Inang, tapi kalau istri saya mungkin udah lama kenal karena pernah melayani juga. Inang juga pernah satu gereja sama istri saya. Cuman yang Inang selalu bilang sama saya, sama Inang, semua indah pada waktunya. Jadi tadi juga Inang juga udah sharing sama saya, apa yang Inang sampaikan sama Amang, biarlah menjadi pedoman sama kami juga, anak-anak Amang sama Inang, agar kelak kami bisa menjadi teladan, bahkan lebih besar daripada orang tuanya suatu saat. Sekian dan terima kasih. Amin. Sudah amin, jadi tidak ada lagi. Sudah dibilang amin. Ya.
Tapi baiklah, yang patut kami banggakan bagi Amang Inang, oh maaf ya, istri saya di sana duduk, ya karena kakinya sakit, jadi harap maklum Amang Inang. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang spesial, bahagia kita, kebahagiaan keluarga ini menambah semangat bagi kami juga. Karena kami melihat bahwa keluarga ini selalu, ya setiap ada acara apapun itu, acara kecil besar, selalu didahulukan kerajaan Tuhan hadir di tempat ini. Ini yang patut kami banggakan kepada Tuhan. Tuhan taruhkan itu bagi keluarga Dr. Marwah Sinaga dan Inang, satu apa namanya ya, satu pegangan bagi kami juga untuk kami boleh suatu saat, kalau Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami yang terbaik, pasti juga kami akan mengikuti teladan yang disampaikan oleh Amang dan Inang, ya, secara tertulis, tersirat apapun namanya. Kami sungguh bangga pada Tuhan melihat keluarga di tempat ini. Kami dari Boru, ya, tadi sudah disampaikan bahwa hari ini 72 tahun Amang ya, 72 tahun ya, iya. Inang 65 hari. Wah, ini luar biasa. Jadi bonus, ya, sudah bonus sebenarnya ya. Tapi Inang masih menunggu bonus Inang ya. Kita percaya karena memang Tuhan juga katakan ya, ya 70 tahun janji Tuhan itu. Tapi dua tahun sudah dikasih bonus sama Amang. Kami percaya bonus akan selanjutnya diterima oleh Amang sesuai dengan iman kita. Katanya kan ada 120 tahun janji Tuhan juga. Itu tidak mustahil tidak ada yang tidak mungkin bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itu pasti kita bisa kita rebut itu, karena itu janji Tuhan kepada kita. Dan juga kepada Inang kami bersyukur, Inang makin cantik, makin luar biasa malam hari ini. Iya, patut dibanggakan Inang ya. Kasih Tuhan betul-betul nyata ya. Bagaimana perjalanan pelayanan kita dari tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Casing itu casing. Ya dari casing itu tampilannya itu dari dalam juga Amang. Jadi kami percaya, ya cantik di luar pasti cantik dari dalam. Oh luar biasa, hatinya cantik luar biasa. Nah ini patut juga kami contoh. Doakan kami Amang Inang sebagai generasi baru bisa mengikuti teladan Amang dan Inang melayani, menghadirkan kerajaan Tuhan dimanapun ada berada Amang dan Inang. Demikian yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Ini baru amin. Oke. Terima kasih buat Bun. Nyanyi dulu. Oh, nyanyi dulu. Baik. Terima kasih. Ini namanya disuruh Boru diikut juga ditodong-todongnya. Sabar sudah, nanti Bani Huta. Ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jalanmu Tuhan sungguh sempurna. Dariku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati berhamba, serahkan diri genapi karyamu. Semua yang kau ingini agar ku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Selama ini kalau ulang tahun sengajanya saya nggak tahu. Karena saya menganggap kalau saya ulang tahun makin berkurang selama hidup saya. Itu biasanya. Jadi rupanya sejak baru kita menikah sama si Mike, 2 hari yang lalu ada konsep-konsep begini. Ya silakan aja. Ya kita kan sebagai duduk manis lah. Jadi mereka yang mengerjakan itu. Jadi secara khusus Mike sama Bolu terima kasih. Tapi tahun depan nggak usah buat lagi. Jangan yang kayak gini, yang lebih baik. Berarti tahun depan ke pulau lagi kita Pak. Iya, jadi sebelum saya ucapan terima kasih khusus kepada Tuhan dan kepada kita semua, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu. Mungkin masih jarang mendengar ini. Ya, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu, jawablah itu di hadapannya. Dia yang Maha Tahu bodoh budimu. Benarkah engkau, benarkah engkau mengasihi Tuhan? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi hati di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah, kepada Tuhan. Kasihilah, sayangilah sepenuh hatimu. Engkau sungguh mengasihi Tuhan. Jawablah itu, jawablah itu, jawablah itu di hadapannya. Tuhan yang Maha Tahu isi hatiku, isi hatiku. Benarkah engkau
atas kehadirannya. Biarlah Tuhan memberkati dan biarlah kita selalu panjang umur sehat. Kadang-kadang kalau tua tidak sehat percuma. Jadi tua tapi energik, produktif. Amin. Amin. Iya. Kenapa? Salah satu ilustrasi, ada pastor di Amerika jompo-jompo ditanya 80 ke atas. Ditanya pastor ini, sekarang rencanamu apa hidup ini katanya? Cepatlah mati. Ya udah bosan 80, 85, 90 kan? Bahkan 100. Tapi nggak mati-mati. 5 tahun lagi datang pendeta itu nggak mati juga. Tapi yang muda-muda banyak mati. Makanya lihat, kasih karunia itu adalah waktu. Waktu. Ya. Ada 3 katanya pesannya. 3 pesan mengapa mereka hidup terus sampai 100 tahun. 1, di Amsal. Hati yang gembira adalah Obat. Iya. Tapi payah-payah ibu kalau nggak ada duitnya nggak gembira. Hati yang gembira adalah yang manjur. Ibu-ibu kalau sudah akhir bulan ya merepek terus lah. Tapi kalau awal bulan nyanyi terus. Bapak Nebau. Kedua, sering olahraga. Jadi sibuk-sibuknya kita pun minimal jalan kaki. Saya tiap hari di sini 40 kali. Dulu main tenis, lapangan sejak Covid nggak berani takut patah. Jalan terus habis ini. Sila terus latihan saya di rumah ini. Ketiga, bersama Tuhan. Amin. Dekat bersama Tuhan. Jadi 3. Jadi inilah biar panjang umur salah satu itu. Ya, walaupun memang kita punya jadwal. Ya, jadi saya rasa inilah mungkin tip-tip ya Pak Pendeta, ya pendeta kita ini energik, banyak begitu luar biasa tadi, ya dari Mazmur 90, ya 93. Jadi kepada kita semua ini supaya kita mengingat, ya seperti pengkhotbah 7 katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan kita semua. Jadi soal kematian jangan takut. Mati itu jembatan masuk. Kau udah kayak pendeta saya nanti lah kalau mau. Terima kasih. Terima kasih Pak Gibson. Mama mau ngomong. Terima kasih Aman. Dan terima kasih Nang ya datang ke tempat ini. Kayak dibilang adikku itu, biar kami benar ke GB Rock di Surabaya dan di Bali pada waktu kami pelayanan. Disitulah kami ketemu Pak Ari Kejadi. Terima kasih ya Mang Gibson. Anak kami ini lama ketemu baru sekarang. Jadi ya, kadang-kadang ada waktunya ya Mang. Terima kasih juga ya Nang, Eda. Berkumpul kita akhirnya rumah Tuhan ya ini. Ini yang kami tunggu ya kita ya. Eda. Terima kasih juga kepada semua untuk Eda, Yada, Dohot Hamu Wanji, ya. Terima kasih kepada Ito, Eda, Detigor, ya. Sama dengan kita. Tetap terus berlalu, jangan tinggalkan Tuhan. Terus kita semua ini melayani Tuhan tidak putus-putusnya. Yaitu Yada ya. Terima kasih tuh Amang. Doa Thailand Nami. Ya. Ya sudah ya Mang ya. Terima kasih. Tapi Inang, jangan ditinggalkan ikhlas kami. Tetaplah jongjong. Biar sama-sama berjalan bersama kemana-mana ya Inang ya. Ya, jangan tinggalkan ya Mang. Nah, ya Mang ya. Ya Maya. Terima kasih ya Inang. Ya Mang ya. Dari dulu kau dia terus selalu menjadi pimpinan kami. Daripada itu semuanya, abang-abangmu. Kau udah terus membuka jalan. Tapi Nang, jangan jadi sombong ya. Namanya buru amuluan. Tapi jangan jadi sombong ya Nang. Karena semua kau bereskan, kau ini kan. Itu karena karya Tuhan ya Nang ya. Amin.
rendahkan hati, tetap berharap kepada Tuhan ya Nang. Hargai hela mama itu. Ya Nak. Sama tahu pribadiku. Enggak Nang, jangan bikin boros tenaga ya. Terima kasih Inang semuanya GB Rock yang datang sama kami. Ya, harus tetap kita melayani Tuhan. Amin. Ya, kita percaya karya Tuhan akan ada ya Mang ya. Last band, lama kita nggak ketemu, akhirnya ketemu di rumah ini dan di gereja GB Rock. Kita percaya kalau Tuhan boleh pakai, kita akan bekerja sama. Amin. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan doa kamu bere. Terima kasih ya Mang. Ya, di dalam membimbing Eda ini ya. Sama-sama dengan Pak Hobu ya Inang ya. Ya, panjang umurmu ya Nang. Cepat dapat jodoh ya. Dan udah makan nasi tumpeng kan? Sama makanya. Sama Sony ya. Warna merah. Sama Sony. Tadinan tulang-tulang Nang. Ya. Ya, percayalah Tuhan punya jadwal masing-masing. Amin. Ya. Kayak dibilang tadi, memuji Tuhan nggak lepas-lepasnya. Firman Tuhan, doa pasti Tuhan belajar. Ya, jarang ya. Ya, semuanya kami mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya di 2021 akan terjadi perubahan yang luar biasa. Amin. Demikianlah acara kita buat malam hari ini. Pujangga berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sampai sinilah dahulu. Bertemu kita tahun depan.